subuh madda di umma ngori sembia isya lampasai rade sampai rade ua mada bawa salam di rade palawati wara eli nama cambe mada nee salam sekali wali kira-kira dodumuge bener rade atau enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palain jembani jawab salam deh, santai saja. Semoga keluarga besar daripada dua inang muda selalu diberikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serana ita dokaso mawara dari kampur-poro ake, semoga ndaita semenan weki selalu sehat walafiat, cow-coru masupu mehengge, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantau tadir tedi baik itu jagung, kacang, kedelai, padi dan tadir tedi makalai, semoga panennya bagus, hasilnya bagus, sehingga dodumu ken taurwara sera'a dan loa lau haji atau lau umroh. Kaamin jeung ini. Ya susah itu doh mesti koi kenari wa agung polo saeli. Diharap untuk tahu anak bala. Semoga ita doh kaso mantepo wara rahi, semoga rocito iwara rahina. Kombia ke wara jamur janda muda di bawah umur. Wara. Atau ada juga yang masih ijo lumut, ikatan orang lucu jomblo dan imut-imut. Atau barangkali ada duren duda keren, semoga segera dapat jodoh. Amin. Yang sudah nikah dan belum punya anak, semoga segera dapat anak. Amin. Malam hari ini kita ikut mendoakan dua inang muda yang akan berangkat haji. Artinya cow-coru madoawea do melau haji, insyaallah bisa berangkat haji. Nggak do kan nes lau haji laupo acara do melau haji. Dan malam ake pesan dari Abu laina ceramah manasik, ceramah umum, karena naisku ceramah manasik na dulu. Dia 2 kali ceramah mai madage. Bapak muda ini luar biasa banget ini. Jadi naise baru masuk ke acara untuk manasik hajinya. Malam hari ini dipesankan ada request ceramahnya bebas, tetapi Mada akan tetap membawakan kisah-kisah begitu berkaitan masalah haji tutup, ceramahnya sambung esok hari. Bune sinetron ceramah gewara bersambung. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat rabacaba ustazah akan deh adanya di surat Ar-Rahman. Ade surat ede naipi kutumbana berkali-kali kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Reke baita doho pila kaliku kalimat ake diulang-ulang dalam surat ini. Ternyata setelah kita hitung jemaah sekalian, wara 30 kali kalimat ake di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aku arti Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ngarana kasih sayang. Akamakara waraku Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, meci angi. Dan do melau haji, do melau umroh, laurakana Jabal Rahmah.
gunung kasih sayang. Pertanyaannya, mau ke tengah kayak gunung kasih sayang? Nah, itu jawabannya. Karena kalian ceramah haji. Nah, itu tanda sepade mai wali benair ini alum bersambung ceramah ge. Te sedoro kadono he tumba do metunti ngara do siwe di ena arah Indonesia. Tumba. Wara mawa supidol tunti ngarana umpama ngarana la Siti Markona wati co terima cinta sia de la umroh sia. Wasupidol tunti nakadega Siti Markona love. Tunti ngarasia taware. Waradum nangi pohu. Dewadum tumba di Jabal Rahmah ketuduhe. Orang bini kayak mengara tuduhe itu. Tu Jabal Rahmah artinya kasih sayang. Doro yang kasih sayang. Dinamakan kasih sayang. Kita besok jawabnya. Ada apa di situ? Bagaimana ceritanya? Besok kita jawab. Malam hari ini acaranya bebas. Ibu bapak sekalian, Ar-Rahman itu bagian daripada nama Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dasar kata yang sama, yang kalau kita baca Al-Quran awal-awal pasti nawar kalimat ede. Surat Al-Fatihah saja diulang-ulang kalimat Ar-Rahmanur Rahim. Karena memang meci angi gitu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Wati suara meci angi rein caron caka ngangora-ngora. Karena wara meci angi, maka muncullah kita yang duduk pada malam hari ini. Seandainya wati wara meci angi di antara kita meddoa mengadiake, enggak mungkin kita mai seraata. Barangkali nedoa aka umana hesisi ngai. Barangkali nedoa aka saranggena hesisi. Barangkali nedoa aka ngarona hesisi. Tapi karena ada rasa kasih sayang di antara sesama, meci angi di antara sesama, warado mendoa, warado melau haji, warado melau ibadah, kita datang ke acaranya, kita doakan sama-sama agar dua ina muhda menjadi ibu hajjah yang mabrur. Maka kita datang pada malam hari ini. Ini bukti kasih sayang kita semuanya. Di dalam hadis Nabi, waraku 100 rahmat. Kalimatnya mi'atu rahmah. Allah Subhanahu wa taala tauna 100 rahmat. Di antara 100 rahmat ake fa arsala ila khalqihi rahmatan wahidah. Allah mengutus kepada seluruh makhluknya satu rahmat. Loa tangaha satu rahmat. Loa tanono satu rahmat. Loa takarawi satu rahmat. Nikmatnya lampa-lampa karena satu rahmat. Nikmatnya kita bernapas satu rahmat. Nikmatnya loa eda satu rahmat. Nikmatnya loa kede satu rahmat. Nikmatnya loa ta nuntu satu rahmat. Bahkan nikmatnya kita bersuami dan beristri karena satu rahmat tersebut. Satu rahmat dibagi kepada seluruh alam ini. Bahkan rahmat ini lain ada rubah do muslimin pua, do beriman pua, seluruh makhluk tanpa terkecuali satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa luar biasa rahmat rumah gitu. Rahmat rumah wa tumbang bainan daita. Jangankan orang gana bainata. Jangankan orang umur ta tolong purumba, umur ta upam purumba, waram umur ini purumba, sampai-sampai do di adil loko inana wara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mabaun de degaina karena di adil loko ina wati wara saringan udara kemudian keluar ngahar nono palangge pemori adil loko ina. Wati wara saringan udara di adil loko ina. Kemudian keluar lu tertutup. Dan yang luar biasa dosi wege ngahade kana oha au ngahina gairahin ka aya ngahakat tumbawa ieu edeu nang halabu anak ade loko ngahina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ando jelosan di loko inana.
malu menae sementara korombono toi. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, donohe enggak mungkin bisa keluar. Karena rahmat Allah yang satu tersebut dibagi kepada seluruh alamnya, maka kita bisa nongol di alam dunia ini. Ide para nangina rahmat Allah. Wati tekan nangina, nakan nangi gumibidan ka. Nah hantak ulo nangi. Nah jewer luar nangi. Karena nangi itu satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi sang bayi. Kalau dia tidak nangis, maka nanti kelamaan kebetulan nuntus nain rahmat Allah Subhanahu wa taala. Talang hidup, mapade podasin hidup, baru nangi gaina. Karena wintona selama ada loko inana paden aman ke tolak kola tutana lo sasia bading gambi gaina. Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Giru cau ide deru bado di ade surga pease. Jadi nikmat yang mulai dapatkan dari itu karena satu rahmat. Ciwim purut ciwire di luna itu ada surga. Ada surga pede. Inggo orang paham mendaki ada surga pede. Wati warama tua, wati warama empongo, tiwarama mpinga, tiwarama keriput, tiwarama burau honggo, dumone gagah perkasa. Rahmat tersebut wati sebuah wali bidadarina. Di dunia saja satu rahmat tersebut sebuah guweina kadang-kadang warat dua ke warat toluna. Itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ciwim puru ciwi itu dembena di ada surga piade bukan lagi 9 orang, bukan lagi 5 orang, bukan lagi 1 orang, bahkan sampai puluhan orang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dodorhoe wati wara kone keriputna. Dosivya itu mudah terus, perawan terus. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Edegu morir wokoke menikmati satu rahmat Allah untuk menggapai 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena natumba rahmat bayi baruma, dari ada surat Ar-Rahman ake sok diwalik baruma ka. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu ingkari? Berarti murid wakon laidke ikut tumba nikmat yang kita ingkari, saudara-saudara sekalian. Nikmat ni ikut tumbana. Tapi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat loata tio nikmat. Jangankan luata tio, luata kan Pak Ahmad lagi nikmat deh. Kabiri-biri madda ini. Karena bisa melihat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan mata ini untuk memandang kekuasaan Allah. Tanai sedekah kai pahala tio pemadda ke diwei ndaita, ana tio ke diwei do. Kira-kira do muge lebih senang tio wei ndai apa tio wei do? Wedo apa wendai? Nggak ada dusta di antara kita. Mandang mah boleh, iya nggak jadi masalah itu mandangnya menggunakan sesuatu. Piala koin ini hati-hati. Ada rasa yang disimpan dalam dirinya, apalagi punya urusan masa lalu, ngarana CLBK, cinta lama belum kelar. Bukan cinta lama bersemi kembali. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luatakadee bagian daripada rahmat Allah. Nah, agar luatakadee ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kabun ku carana, maka kadee ngahi mataho-taho. Kadee ngahi yang kalimat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fiko maluakade ake kita gunakan untuk yang tidak baik, yang menyebabkan masuknya suara-suara yang enggak baik tersebut ke dalam hati kita, pada akhirnya bisa menggiring kita kepada kemaksiatan.
Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kira-kira kita doh lebih sering po ke DE ngaji apa ke DE rawa? Aina cambe. Mantap obade. Lebih sering po ke DE do macarama apa ke DE do menuntut kihangi? Aina cambe. Malu mau mai pengajian kita dohe wara godaan na. Mai do ndak ketumbai pe godaan pertama na mada. Godaan de. Do mengaji do merawat deka karo. Sampai subuh ngaji ya ka. Do ceramah deka dekan goria nuntuk-nuntuk ngai. Tiwaran take awaka. Ade wah moti wara. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat mai doa ge, wara ceramah, cowok mai laki dari Jakarta, oh semangat. Dari rumah sudah semangat, mata 100 watt, begitu sampai tempat pengajian, irae. Remada, apalagi doh sender tuh, doh tengi. Pati ngeri nih dir. Apalagi itu mai ke hawa gitu ya. Apalagi ngoringaha. Maka dua kaina godaan pengajian ga ederu ngarana godaan doho dekan de ire urusurese. Godaan de. Ora caru doho na kaderata ake caru ga. Ndende de ke acara rusurese. Selonjoran terkadang. Itu namanya godaan, bahkan kesemutan. Kesemutan yang hembojonau kekanggiaan. Kalau kesemutan kekanggiaan. Kalau semut kan kanggia. Berarti kekanggiaan. Umpama kanggia itu bagaimana? Mana enari tahu ngaranna? Keranggo. Namanya kekeranggoan. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan yang berikutnya acara-acara pengajian itu adalah bahwa warad dekat tamu mawa apitia ke rumah. Umpama ita do siwe law ke pengajian. Warad do mawa apiti 10 juta. Telepon merahin ka. Tapi yang gumi yang mencawa, bunga pengajian sae. De ladula nih, aina bunga pengajian ake tanah surga de. Warad piti 10 juta. Iya madam dula guys ya. Godaan deh. Roci alum piti do siwe ka amar umpui bunga deka kesurupan ka lu deka kemihincarnya ayo baca surah-surah menaru-naru anda baca surat Yasin cukup baca metulung buah surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq bawa DWH kertas mewarna kala angkanya 1 dan 0 5 buah kipas-kipas ada pahusia orang cikgu tuh unde piti malah madda gini bani deka vega nuntun kak coba deh pak akhirnya balas nama kis dan midi bagaimana nuntu setenggo mari wa ode kecumpur ka la serere metalawaka jayen mair larde nenti we kuriman tuh hoy nenti rimana ena coo de kem tuh da turu apa ka turu aka de cukup pitirah ini nenti beriman ngaido edem mesra la hakika mana nenti mitawina elain mesra ke nenti rim pada turun au kare gimana iya dia repo turu dekan aka tincing piti ceramah gini. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dindaita luat melangkah itu juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melangkah lau awatolo dalam rangka mencari nafkah itu nikmat, itu rahmat dari Allah. Melangkah lau aka oma itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Do melau ngoho, do melau
ngupa apa esedoro dom langgalo maju barangkali bisa melangkah kaki kemana-mana, itu juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki bisa ke masjid, bisa melangkah ke tempat pengajian, bisa ibadah, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaki rahmat akeke harus digunakan untuk melangkah ibadah kepada Allah. Pala doa ke zaman akhiro lau akan garo tolu kilo upa kilo na lau kebesia sementara sigi di kompe umana wati lau-launa tiwaran taki apa moti dia bah moti malum tidon lo saat itu dia bah moti. Ada orang yang olahraga, jemaah sekalian, dicap oleh dokter dia punya penyakit, maka dianjurkan untuk olahraga. Dia shopping, dia jalan ke sana kemari, maka dia berusaha semaksimal mungkin. Dia berkeringat, dia keliling komplek, dia jalan berkilo-kilo, padahal tidak jauh daripada rumahnya ada musola, ada masjid, ada tempat pengajian, ada untuk ibadah kepada Allah. Itu perjalanan yang penuh spiritual, dia tidak melakukan, maka jalannya ke sana kemari sehat fisiknya tapi rusak hatinya, saudara-saudara. Hidup apa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dede wali asandaita juga bagian daripada rahmat Allah. Lawatan nuntu rahmat Allah, maka gunakan nuntu-nuntu yang bernilai ibadah, yang ada manfaatnya. Kita bisa menghibur orang, itu bagian daripada ibadah. Maka konsep madage dakwah yang menyenangkan, ceramah yang menyenangkan. Kabunda ko carana demai ara akeke doma tumba masalah doho dari pengajian. Luana hari ke dia ceramah hilang masalahnya. Lawa ke rumah warawali. Yang penting dohona menghilangkan masalah. War pilih tutan aka umah. Pilih tutan aka umah. Ndede wali wate ora hasil jago no kombi. Wate ora ipe hasil kadele no kombi. Fare no kombi. Lawa ka ceramah ngahe ke bedo. Den hapusing sia. Ceramah aus ake ngahin. Kita punya konsep dakwah yang menyenangkan. Oleh karena itu, gunakan lisan ini untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat dari Allah. Dan nikmat ketumba. Nah, ibu bapak sekalian, dua ina muda dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala laut daftarna haji. Itu rahmat, itu anugerah, itu nikmat. Maka harta yang dimilikinya sebetulnya kone baba muda nalwalau haji na edak ngaro nawat. Ne kone co solop be datin coki kayu ngumin. Ya enggak, Bang? Hah? Iya. Bisa, saudara-saudara sekalian. Tapi dom melau haji, dom melau umroh kan enggak harus menggunakan uang. Tinggal menepit, tinggal pesawat orang. Karena wara istilah haji kosasi, ongkos dikasih. Wara wali kuntoinde Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar dulu. Tahu partai Golkar kuntoin. Ake wara Haji Abidin atas biaya dinas. Biasanya itu do departemen agama, dokter, ustad, biaya dinas. Doa waka warawaliku haji Jambesbon. Bisa juga Bang Muhdar haji Jambesbon, hasil jual sawah dan kebun. Bisa. Rezeki nikmat. Atau bisa saja haji Mansur, halaman digusur, landah ini. Haji Mansur, halaman digusur. Banyak cara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berangkat. Ada dua waka dulu pengajian lagi dulu alu macet. Lalu pengajian deh kanin songko haji palatip hajina lampas ya dek yang gencai mencora lalu moto
Ede pelondo dum ta otore motok ngamputa pahaji ngisia. Hin hati pahaji ku. Watip ya sudah, madam haji ya ita asalkan maaf mada. Tini adde na ita doh den de wari tisbunen ni dulat bede. Kami warat itu mencora Honda kami. Lau haji wati ihadiya. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah seperti apa? Nah, saya bahas tamu Allah deh. Nah, besok kita bahas bagaimana tamu Allah cukup melayani. Nice. Tenes padi di mai vali ini. Nice para hanu daging kambing atau daging sapi insyaallah. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebunnya ku cara niat, nah kebunnya cara berangkat, nah kebunnya ku cara nice. Nah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kita ambil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ka dohe duam buah veina. Nah, kita lihat di ada keroa ka wara ciri khas keluarga seperti keluarganya Fir'aun dan istrinya Asiyah. Fir'aun itu suami yang kurang ajar. Fir'aun itu suami yang durjana. Fir'aun itu suami yang kafir, sementara istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ita dohtan erebune model keluarga bersentika ake. Iha rahina tahawaina. Ten erebune aina pedagain. Warawali ada keruaka kisah Abu Lahab dan istrinya. Iha sera'a. Zaina iha, rahina iha. Dan yang luar biasa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Terkutuklah Abu Lahab, bahkan itu istrinya terkutuk karena orangnya suka mengadu domba ke sana kemari. Itu model keluarga ten erbunake iharahi ihawei aina. Para wala model makatulugaina. Model ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam taho weina taho rahina. Tanah be terho. Itaroh monen embe. Nabi Ibrahim itaroh si embe. Nabi Ibrahim, Fir'aun, apa Abu Lahab? Kalau milih Nabi Ibrahim, ingatlah Nabi Ibrahim kedua buah weina. Mati cakap balik, dia cakap ke saum itu. Nabi Ibrahim itu, Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ishak melahirkan nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Sementara dari Nabi Ismail melahirkan nabi yang terakhir, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutnya sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada sebutan maka lainnya Nabi Ibrahim itu sebagai Abu Dhaif. Abu Dhaif itu ama tamu, bapaknya tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kene de kana ngaharonono ke de omai tamu. Nena ngahaim sidi o todo. Nena ngahaim rai o no. Nena ngahaim ngadi o no. Nena no kahawa o do tiswardo lagad de kengen cai mengahalanahu. Mengahalanahu. Sampai dipanggil sebagai Abu Dhaif, bapaknya tamu, makan barang sama tamu. Ndait kewati ngaha kadala dula tamuku. Dengir judul dua ke kami dulu kon hawe ini kan. Abu Dhaif, bapaknya tamu. Nataho ipi Nabi Ibrahim kata doy. Maka suatu saat mai lalo dou mau umurna sekitar pidum purumbaa.
lau bertamu aka Nabi Ibrahim pala do kafi, tidak beriman kepada Allah. Rahon oha ka Nabi Ibrahim karena padena Nabi Ibrahim dia metaho nahon yang ngahal anggomi kafir diusir sama Nabi Ibrahim. Tidak jauh dari situ turun wahyu, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, mau di iso guys ya. Sia maronganga, mau diusir gai. Dado kafir ke rumai. Kau na do kafir sia ga umun api dum purumba aru nge pembaim no oha. Nge pembaim no nono. Ngembem no zikir, ngembem no nikmat, ngembem no rahmat. Ompo sekali rahmat akan gomi usir. Halo. Akhirnya Nabi Ibrahim, mai yes ya. Dikenal sebagai do mataho. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya diuji lagi lah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu roh. Karena rapatnya berdosa antero dunia, dari pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok kampung, Nabi Ibrahim ke daun taurawara, daun mataho, mau ngaha aja mesti dau, mau nono kahawa aja dau, inono laon hingga halaon. Mai lalo malaikat yang merubah sosok manusia, netes. Wahai sang Nabi, naipi kutumbana rakyatmu mahidoka. Nambul potumbana rakyatmu mahido. Rakyatmu kelaparan. Rakyatmu kehausan. Tumba podo mencoki di pelosok-pelosok desa enggak. Tumba podo mendaraka bantuan dari pemerintah pusat. Tumba po. Aku ngarana. PHK pekihan be aung caung bedin. Laporan ke. Tumba podom deraka ka. Dia terus ke buneku. Sang Nabi kan berpawara mbeen ka. Mbee sang Nabi kan berpawara berkandang-kandang. Mbee sang Nabi berpawara di mana-mana ada. Dekat buneku. Izinkan madam-madam hantam mbee ka membagikan kepada fakir miskin. Ngaya Nabi Ibrahim hanta wa asra'a ain wi ikon astoi. Ede prahanta asra'a. Wa asra, bagikan kepada fakir miskin. Begitu dibagikan kepada fakir miskin, baru cumpung beena mai wali sosok ake wahai sang Nabi. Baru hantas apa madam beeta, baru bagikan kepada fakir-fakir miskin. Palang bepewaran di antara dodohkan mencoki madangah madanono. Lantas kan sang Nabi bepewaran capina. Iyo romo. Nah kawara capiku berkandang-kandang. Nah kawara capiku di mana-mana. Terus ya sudah, angkat sapi saya, bagikan kepada fakir miskin. Diangkatlah sama orang ini, dibagikan kepada fakir miskin. Habis sapinya, selesai sapinya. Lalu sang sosok lapor lagi, wahai sang Nabi, seluruh sapimu sudah saya angkut dan sudah saya bagikan kepada fakir miskin. Ternyata watin cihina tumba podo mencoki, tumba podo mahito. Terus kan itang berpawara onta. Terus di madam hantar ontang nih, dia berhantar, dibagikan. Habislah. Lama kemudian wahai sang Nabi, au ipitaho kai itage, memang bau. Beberapa kandang kambing sudah saya angkut, sudah saya bagikan kepada fakir miskin. Beberapa kandang sapi sudah saya angkut, saya bagikan kepada fakir miskin. Beberapa onta sudah saya angkut, saya bagikan kepada fakir miskin. Dijawab sama Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan beberapa kandang kambing, jangankan beberapa kandang onta, jangankan beberapa kandang sapi, andai suatu saat saya punya anak, akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alu menggahi wati pun tahu anak. Ndede ra undai gini. Entau ro wara senahuro. Lau kasih jauh-jauh.
Wadekan taruwara sibuk ngurus taruwara. Entoina tiwaran takin. Wao sewara Honda nahoro lawan cau ke sigi gas kenari bede. Wadekan kau Honda ro. Wacai mesidi, wacai marai sereren caun-cau. Wa udeka panen tolo nahuga jago sekian apa? Ton. Dan ham daftar umroh, ham daftar haji. Wa udeka rakana idai. Allah menghayati pewaran tu dah. Nabi Ibrahim alaihissalam belum punya anak jemaah sekalian. Andai saya jangankan beberapa kandang kambing, jangankan beberapa kandang unta dan sapi, andai nahu wara anakku akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mailalo anasia yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Tuh. Ngai rumah Ibrahim maka marah kok janjim tuh ini. Au rumah an coro-coro tuh. Kita doang tak marah kok janji tentu ini. Ayo. Menjadi berkah kampor-poro waradeka do meloa ngaji Quran, do meloa memahami agama. Pernah doa di UA, ayo sunatan anaknya Zaidun, mada menceramah. Ternyata cung baca Quran dengan kori. Alum waraku kori waraku koro. Kalau Zaidun kori mada ke koro gitu. Ternyata membaca Quran Ustaz Khairil. Watib ada untika elin dowe palas dulan akara sejarin tika Elisya. Lu kori. Kadang-kadang koro juga sih. Kadang-kadang. Ustaz Khairil, Ustaz Samsin dan alhamdulillah yang melanjutkan di Jakarta di pesantren Mentoina anaknya Ustaz Zaidun lanjut. Si Muflihun ngelanjut di Jakarta sama anaknya almarhum Ahmad. Namanya Nadai. Nah, itu lanjut di pesantren bapaknya dulu. Ada juga Tolib. Tolib tuh ahli Quran dulu. Sekarang ahli juga. Ahli menyambungkan bukan huruf dia kabel sekarang mah. Ya, ada manfaat ilmunya. Lo anak kotak kati ke kabel arah pondong tuh ini. Dulu saya kotak kati kabel arah rasa ada manfaat. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam satu keterangan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Nah, begitu Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu punya janji, noh anakmu sudah lahir dah. Wara-wara anam de dompor nih. Akhirnya perintah tersebut dalam mimpi jemaah sekalian. Nah, artinya apa? Bahwa hidup ini jemaah sekalian ada saatnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun resikonya. Padahal ujian mena begini. Dedo melawa kedai ka. Perintah Allah law haji ke. Perintah Allah law umroh ke. Waramena ku hambatan. Waradahu. Ya kan? Waranela roci. Ya harusnya law wara covid. Hambatan-hambatannya banyak. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, waramena qur'alau kaina piade. Edegu wara kaina perintah dompo korban ge. BE atau sapi kalau arah Indonesia. Akadai waraku domba atau
onta. Itu bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah jemaah sekalian, inna a'toina kal kautsar ngirumah. Sesungguhnya nahu orang benggu mendoho al kautsar, nikmat matumba. Coba reke dekan nikmat. Tiap mereka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Reke mendoho nikmat dia mereka. Kone ma oko ma ahli bu nabe ahli na reke re wati odi reke. Jangankan kita naita naita ake. Orang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dari daita ade loko inata sudah dapat nikmat dari Allah. Losan daita ade loko inata nikmat dari Allah. Besar kita sampai saat ini natumbako nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa kamu mengingkari nikmat Allah? Nah, ortumba inna a'toina kal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Nah tumba ke nikmat terbaik berumah kepala palawara waliku lanjutan ayatnya fasolli maka sambialang pemire. Dan ternyata sambiake dalam rangka dei syukur kai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasolli waraku cerita di kompe sigi di kompe musola min cerita iya kompe musola waraku ina bote labo anak bote nees ya kese kalau dia nantasa perabuan ini tidak jauh daripada musola dia wara domba. Allahu Akbar ngahi ana poter ni eli au ka ina eli ba anai asyhadu an la ilaha illallah ina eli au ka eli ba anai di waradum losa de uman ka inai melawaka sigi ka melawaka musola ka Pak Haji losana ke umat lau kasigi bau ede anak muda lau kasigi ina lau kasigi matoi lau mena kasigi dan ala au sa dohoka ngahi ngeco de madda wanuntu oke umpata radumu dumang yang madda cerama ke bang bote hayya 'alas shalah tinai dak dem ngaji udah ka waradum hantarima waradum ruku waradum sujud dum au ka ina ngahi doma sambia anai ngahi ina bote de inai mai telondong dai inai lau tak beana dela sambia ina ngahi anak bote ina anai inggo ku manusia ndai tege anai bote wati lau sambia ta ndai tege bote anai wati wara kewajiban sambia rupa haji kalauna karena mereka itu orang Islam. Anak muda kesembiana itu mereka umat Islam. Sedohoka dalam mereka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anai endai teke bote wati wara kewajiban sembia. Mawati sembia ngarana astagfirullahaladzim. Anu hegan ayan-ayan dirinya kebedau bede. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Fasolli, maka solatlah. Nah dong melau haji kedodo, dong melau sambia tak kakak. Sambia ndai tak akan Madinah pahalanya luar biasa.
Sambian daita aka Ka'bah, di hadapan Ka'bah, pahalanya luar biasa. Bayangin jemaah sekalian, begitu kita masuk di hadapan Ka'bah, melihat Ka'bah yang selama ini cuma kita niatkan wajah kita menghadap Ka'bah. Saat kita niatkan di Dumu, kita niatkan di Indonesia, aku niat sholat menghadap Ka'bah, itu wajah kita, itu kiblat kita. Begitu daita sampai akan Makkah, luhut ada segini haram, melihat yang warna hitam yang besar, tanpa terasa air mata kita diteteskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kita sholat di hadapan Ka'bah, mahal luar biasa jemaah sekalian. Iya wa upo irai. Ini Allah wali menteduhi. Alam gede kosasi pakai ini, ongkos dikasih. Coba lihat nikmat yang luar biasa. Sudah nikmat sembian dari arah rumah, sudah nikmat sembian dari arah rasa, nikmat sembian dari arah Indonesia. Begitu dari Allah ke Ka'bah, wati wara yutamaki ibadah tak ketiga, wati wara yutamaki sembia taka, sembia dua rakaat kombi, sembia upar rakaat kombi. Bahkan yang di Indonesia, wati pernah tuuta jam tolu, jam 2 subuh, laut taka maru cuma 2 jam, jam 2 baru tu laut di hadapan Ka'bah. Masya Allah, nikmat betul. Pada ngaji itu apa ndaita de Ka'bah de warata akil. Ka'bah artinya apa? Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu, saudara-saudara sekalian, kita hadirkan ke dalam hati kita, kita hadirkan ke dalam dada kita. Artinya apa? Saat kita ibadah di hadapan Ka'bah, tenang luar biasa. Begitu kita pindah di Indonesia, Indonesia watiwara Ka'bana, maka saat kita hadirkan hati kita, seakan-akan kita ada di hadapan Ka'bah, dan di situ rumah Allah Subhanahu wa taala. Woi nikmat doh. Ndede wali aka Madinah hirae. Ndede wali aka Madinah. Nikmat, apalagi lu di road, apalagi nikmatnya bati redah gai, wati wardi dah gai. Memang donde diketo itu iporo do gai dese gale hirai. Panai juga cerita nih, ada cerita kemana nice. Ndede wali aka sekitar nanti di tempat kita melempar jumroh, itu luasnya di padang Arafah irai de luar biasa, de kerikil setumban ayo coba abdullah kerikil ada meriung gitu kan, luar biasa. Hidup berkemah-kemah kita, cuman indi gendake akid dan orang caru edang madang ini nggak orang caru. Hidup bagaimana disiplinnya saat nanti diwukuf di padang Arafah. Disiplin, latih kesabaran. Wati luam pa ambani angi tak kedai. Wati luam pa boy, wati luam pa jangankan boy, jangan kembali. Kau di aden mereka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Waragu do melao setelah mada. Profesor. Lu usia de Masjidil Haram wati edana Ka'bah. Cerita nih, wati edan Ka'bah. Karena selama dia di Indonesia, di antara dia kampanyekan di mana-mana adalah bahwa Ka'bah itu cuma wadu kan nih. Ya. Akhirnya lu usia ada Masjidil Haram, wati edan Ka'bah. Hanya dia duduk sebentar, dia istighfar, dia sholat tobat 2 rakaat, selesai sholatnya Allah tampakkan Ka'bah di hadapan wajahnya. Para wali jamaah madang dan Hajar Aswad kan, bune kloset, kloset bune de kamar mandi kan, WC kan, tagi hantai gitu kan. Ede berdoa ke setiap edan kloset aka kamar mandi lu nun coba sih. Lalu lah ke hotel hingga nu wali. Lu ke hotel hingga nu dineringu bi ando ni ori lemo.
Waran caram gua mikir deh, iu akan deh waran terbesit di adegu hajar asfalt kamu nih kalau sedih istighfar kamu bayar dia, bayar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nikmat itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu syukuri nikmat ini. Pertama, fasolli sembiah dula sehaji ga sembiah juga, dula seumur ga sembiah juga. Pada kudu cerita dom lau haji, dula haji sia sembiah tanah do, bahwa sembiah tanah do kayak nahu akam maka sembiah kontam di depan do tibunin sia. De iyo romo akadei kalau sembiah tanah bune melua mena, nahu watir sembiah mau bawa nahu sembiah ke Makkah. Dia ma'alum sembiah dia 2 rakaat ke Makkah, pahalanya ribuan kali sembiara Indonesia. Sombongnya itu. Padahal itu bukan gantikan sholatnya, tapi pahalanya, tapi nilainya jemaah sekalian. Oleh karena itu, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara sholat. Wati ipin dende na sembiakan dende pelongoho. Wati ipin maki na sembiakan maki pelawe seoma. Wati pimakin sembiaka maki polau aka tolo. Wati pimakin fasolli, dalam rangka kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fasolli, solat, dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wanhar, berkorban. Korban apa? Yang punya harta korban harta itu. Yang punya ilmu korban ilmu. Jangan korban perasaan. Yang punya tenaga, korban tenaga. Itu bagian daripada mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bersyukur dia harus dua-duanya dalam rumah tangga. Wei bersyukur, rahi bersyukur, anak juga bersyukur. Nah, saat kita bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala rambai berumake dengan cara sholat, dengan cara berkorban, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Memang na ipiku tani na dan hoy, tani. Mabau tani kaya na karena mati biasa ta. Mabau tani kaya na karena mati warak di ade. Mabau tani kaya na karena karawita setengah-setengah. Mabau tani kaya na karena dahu adeng hai ke bedau. Dede lah kemencaran dai. Ompot sembilan dengan yang kayak ngahin. Oh curiga ini. Oh curiga. Ne tahu lengan ke? Nenuntu tumbe. Nah, tumben ake tahu mundur ke dong kerawim tahu nih. Udah nggak usah banyak komen. Karena belum tentu kerawin itu tahu menjadi jaminan di hadapan Allah. Jangan-jangan siapa sembia ide palawatnya sembiana gara-gara itu komen ide kemutahore. Nggak usah komen jemaah sekalian. Alhamdulillah dau ide lo anak karawi lamparawi mataho didukung akin dairu ide. Siaki ompo di tengah ini. Jangan biarin. Wati sepawauna 5 waktu sembilan apa 2 waktu nih. Umpama dari ngabdau elin ini zuhur abu asar kombi. Atau jangan kan 2 waktu sembilan 1 waktu asar kombi. Nah enak caru bela. Lanjut wali terbiasa. Nah yang mada khawatirkan saat ini adalah ada orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, parnan taurwara, tumbah hartana. Awas, jangan-jangan itu istidraj. Apa arti istidraj? Mbeiwa, kombi nengawa apa bersyukur siade, mbei kombi nengawa apa taho, mbei kombi nengawa apa ibadah. Ternyata dia semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sutu baru mabede.
Itu namanya istidraj. Salat dan berkorban. Ya, dua rakaat wa diwati bunen tuh. Ya, maghrib wa ulah. Gitu kan. Ya, korbannya bantu orang lah, ya kan? Darah pitita ya bantu dengan doa. Waktu doa ya bantu dengan tenaga. Aken dai ke wati wara au ta do ma bantu do dengan hiban dai ta. Ingana ikhlas ya tiap adan ada doa. Ingana ikhlas ya di. Padahal saya ada wati kalau ini kone. Ini hati-hati jemaah sekalian. Oleh karena itu suami istri harus menjadi suami istri dalam rumah tangga yang pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada cerita dulu. Waraku rahi masoleh. Rahi yang pandai bersyukur, istri juga yang pandai bersyukur. Suatu hari dodohe jatuh bangkrut, yang tadi yang taruh wara, tumba otona, tumba hondana, tumba umana, tumba depositna. Iya kan? Suatu saat dia dibikin bangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oto tinggal sebuah, umat tinggal sebuah, honda tinggal sebuah. Bangkrut mereka. Tapi karena mereka ini adalah orang yang pandai bersyukur, ngehla berhina, wa iye. Boleh sisa umpama gitu kan. Akian daita tu orang coki, oto di sebuah para, Honda di sebuah para, Uma di sebuah para. Untuk ini daita tumba. Jawaban V yang pandai bersyukur apa adalah ompu an hindedi alhamdulillah ndai teki mbu pewara umata, ndai teki mbu pewara Honda ta, ndai teki mbu pewara oto ta lengan dai tiga wati wara kena au na oto na wati wara, Honda na wati wara, uman tiwara ngee dikontrakan kita dohoge tene begi umawara Honda wara umawara apa ngee dikontrakan. Bersyukur kita. Akhirnya doa ke lama-lama jatuh bangkrut, Honda na kejual, rumah na kejual, mobil kejual, perang ede kontrakan. Begitu sampai ke kontrakan kahewali rahina, wa iye. Ma bau sisa ndai ta akhirnya ge juga dikontrakan. Ngahi wei pandai bersyukur ke sae an hendente alhamdulillah ndai teke mbu pengge dikontrakan lengan ndai teka tiwara umana nge ka kolong jembatan. Ayo kita doge nge dikontrakan apa nge di kolong jembatan nih dah. Ayo bersyukur kita karena doa akibat nge dikontrakan mati wara piti cola kena kontrakan pera usir bedom tau kontrakan lama-lama nge di kolong jembatan sampai ke kolong jembatan enggak wali rahina hari aken daita orang ge ada kolong jembatan awin daita be di kontrakan. Jawaban istri yang pandai bersyukur adalah sae an hendede alhamdulillah daita lo angge di kolong jembatan ederu nawara seura, ederu nawara sekeroku, ederu nawara sebanjir ndaitang bu pengge di kolong jembatan. Pandai bersyukur istri. Nawara bu newe mdake kemana? Tiwara ngedu siwe. Akhirnya karena tinggal di kolong jembatan dibilangin sama suaminya alhamdulillah istrinya mah bau karena lengan daita akan warlu ada rumah sakit. Kita doa ke tahun lu ada rumah sakit apa nggak di kolong jembatan. Ayo bersyukur.
Karena dong di kolong jembatan ke ngenge bekoroku memai ura panas kepanasan ede perhengge sia lu ade rumah sakit. Begitu lu ada rumah sakit ngahi wali rahin gini ari ndai ta awina mbui penggeta ari ake lu ada rumah sakit ngahi wali vein sae ani ngahi dede alhamdulillah ndai dege mbui lu di IGD terpelangan dayat ka ada ruang ICU deh ayah be matahona IGD apa ruang ICU ayah tiara macau balai bersyukur karena si akibat ora piti na cola kaina dokter cola kaina weli kaina loi ede pernah ipi supuna lama kemudian lu ade ruang ICU sampai ada ruang ICU ngahi wali rahin lagi ari ndai ta awina mbui di IGD akhir ndai ta baru ada ruang ICU ngahi wei nama pandai bersyukur ke ira sae an ngahi dede alhamdulillah ndai ta mbui di ruang ICU tu dengan ndai ta orang made ya be matahana made ulu apa ruang ICU ha kira meneh karena dua kira lewein wati wara piti na colakena loi colakena rumah sakit bani dokter ede bersubi hade lalu mau dokter lu ade rade dua-dua na sampai ade rade ngahi wali rahina ari irain dai taba rumah de arina abin dai taba moring ngahi wein ede ru madu daripada moring coking sih yang tanya tadi made lu apa moring coki karena ceritanya sudah made maka berakhir juga ceramah pada malam hari ini. Kita lanjut besok hari.